Om Swastiastu. Saya akan menceritakan mengenai Puputan Badung. Puputan Badung adalah perang habis-habisan. Raja beserta keluarga dan pasukan pengikut setia tewas bersama-sama menghadapi musuh yang menyerang kerajaan Badung. Terjadinya Puputan Badung berawal dari terdamparnya kapal dagang Sri Komala pada tanggal 27 Mei 1904 di Pantai Sanur. Pada saat itu, Raja-Raja Bali menerapkan aturan hak tawan karang. Hak tawan karang adalah hak raja untuk merampas perahu atau kapal yang terdampar di laut atau di muka pantai dan mengambil semua penumpang serta seluruh barang-barang muatannya. Karena pihak luar itu telah melanggar dan melewati batas wilayah perairannya. Belanda pada saat itu tidak terima dengan adanya hak tawan karang dan menuduh isi kapal itu telah dirampas oleh kerajaan Badung. Beberapa bulan kemudian datanglah kontroler Lepring dari Batavia meminta tebusan atas muatan kapal berupa barang-barang yang hilang yang dinyatakan telah dirampas oleh kerajaan Badung. Tentu saja Raja Badung tidak terima dengan tuduhan itu. Raja Badung merasa benar karena tindakan yang dilakukan berdasarkan aturan hak tawan karang. Tidak ditemukannya kata sepakat pada saat itu, kemudian menimbulkan perselisihan antara Raja Badung dengan Belanda. Karena tuntutan Belanda tidak diindahkan oleh Raja Badung, Belanda kemudian pada tanggal 12 September 1906 mengirimkan utusannya kembali dan mengancam akan menyerang kerajaan Badung apabila tuntutannya tidak dipenuhi. Ancaman yang dilakukan oleh Belanda menyebabkan situasi semakin memanas. Besoknya, tanggal 13 September 1906, Belanda menempatkan tentaranya di Sanur. Kerajaan Badung kemudian mengadakan koalisi dengan kerajaan Tabanan untuk menghadapi Belanda. Pada tanggal 15 September 1906, Belanda kemudian mendatangkan tentaranya dalam jumlah besar ke Sanur, yaitu 92 opsir, 2.311 orang tentara bawahan, dan 766 orang-orang paksaan dipimpin oleh Mayor M.B. Ross, Toningen, dan F.A. Lepring. Kemudian pada tanggal 16 September 1906, pasukan Belanda mulai mengadakan serangan terhadap desa Sanur. Laskar Badung dibantu oleh rakyat Sanur dengan senjata tombak dan keris, kemudian melakukan perlawanan. Pada tanggal 17 September 1906, tentara Belanda kemudian mengadakan tembakan-tembakan meriam dari atas kapal. Tembakan-tembakan meriam itu tentu saja membuat rakyat menjadi panik. Raja Badung kemudian memperkuat pertahanannya di Tanjung Bungka. Pertempuran pun kemudian meluas sampai ke Panjer. Pertempuran berlangsung sampai malam hari. Keesokan harinya, tanggal 18 September 1906, Belanda menyerang pertahanan Badung di Sanglah. Pertempuran berlangsung sehari penuh. Laskar Badung pada saat itu dibantu oleh laskar dari Dalung dan Gaji menyerbu dari selatan.
Kemudian tanggal 19 September 1906, Belanda berhasil menduduki Kesiman dan Kayumas. Kemudian tanggal 20 September 1906, dari pagi hari, Belanda melakukan tembakan-tembakan meriam dari Pantai Sanur. Situasi semakin mengerikan karena pasukan Belanda yang terdiri dari 2 batalion, yaitu Batalion 11 dan Batalion 18, telah memasuki kota. Raja Badung, Anak Agung Made, beserta seluruh keluarga istana, para punggawa dan pimpinan-pimpinan laskar telah bertekad melakukan perlawanan sampai mati. Mereka berpakaian serba putih, siap menyongsong pasukan Belanda. Raja dan para pengikutnya kemudian berangkat menuju Taen Siat dengan bersenjatakan tombak dan keris. Barisan pertama adalah laskar dari Belaluan dan Dalung Gaji yang langsung dipimpin oleh Anak Agung Ngurah Gede dan putranya Anak Agung Ngurah Mayun beserta putra-putra lainnya. Anak Agung Ngurah Gede beserta seluruh laskar dari barisan pertama semuanya gugur. Kemudian disusul oleh Laskar Badung yang dibantu laskar dari Ubud dan Sedang yang dipimpin langsung oleh Raja Badung. Anak Agung Made turun ke medan perang. Belanda pada saat itu didukung 2 batalion yang dilengkapi dengan 6 pucuk meriam. Dalam peperangan itu, Raja Badung didampingi oleh raja dari Jero Kuto, beberapa raja kecil dan pimpinan rakyat mengamuk menyerang serdadu Belanda. Karena serdadu Belanda didukung dengan persenjataan yang lebih baik, menyebabkan Laskar Badung banyak menjadi korban. Pengiring raja pada saat itu bernama Raden Witnya dan Pedanda Made Taman terkena peluru serdadu Belanda. Melihat keadaan itu, Raja Badung Anak Agung Made dengan membawa 2 keris pusakanya, yaitu Si Jalak Kadinding dan I Singa Braga, maju ke medan pertempuran, melakukan perang habis-habisan atau puputan. Akhirnya Raja Badung pun gugur di sebelah utara Puri Denpasar. Peristiwa puputan di Taen Siat yang dilakukan oleh Raja Anak Agung Made, keluarganya, dan seluruh pengikut setianya membuat putri Raja Pemecutan yang bernama Anak Agung Ayu Oka melakukan satyakris terhadap tunangannya, Anak Agung Made, yang telah gugur. Raja Pemecutan I Gusti Ngurah Agung Pemecutan kemudian berangkat ke medan perang dengan menaiki tandu diiringi oleh keluarga Puri. Raja melakukan perang habis-habisan puputan. Akhirnya Raja Pemecutan dan Anak Agung Ayu Oka pun gugur, terkena tembakan peluru di sebelah timur Puri Pemecutan. Begitu pula keluarga dan para pengikut setianya, semuanya gugur. Peristiwa puputan Taen Siat dan puputan Pemecutan memakan korban jiwa yang tidak sedikit. Sekitar 1.400 mayat bergelimpangan pada saat itu. Peristiwa perang yang terjadi tanggal 20 September 1906 itu antara Kerajaan Badung dengan Belanda mengandung nilai-nilai kepahlawanan dalam membela kebenaran. Kejadian itu kemudian diperingati sebagai Hari Puputan Badung.
Itulah cerita mengenai Puputan Badung. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.